Perkenalkan, nama saya Paskol Vito Nathanael Baali dari Fakultas Teknik Informatika Universitas Sariputra Indonesia Tomohon. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang sistem bilangan dan gerbang logika. Kita masuk pada materi yang pertama, yaitu sistem bilangan. Dalam sistem bilangan terbagi 4 jenis, yaitu bilangan biner, bilangan oktal, bilangan desimal, dan bilangan heksadesimal. Untuk bilangan biner adalah bilangan yang terdiri dari 1 dan 0 atau bilangan yang berbasis 2. Dan untuk bilangan oktal terdiri dari 0 sampai 7 yang berbasis 8. Sedangkan bilangan desimal terdiri 0 sampai 9 yang berbasis 10. Dan untuk bilangan heksadesimal terdiri dari 0 sampai 15. Namun penulisan angka 10 sampai 15 digunakan huruf, yaitu A, B, C, D, E, dan F. Berikut kita akan masuk ke dalam cara mengkonversikan. Baiklah, di sini saya akan mencontohkan konversi dari biner ke oktal. Nah, di sini ada contoh soal 101010011. Nah, untuk cara mengkonversikannya yaitu kita menggunakan kelipatan bit, yaitu 1, 2, 4. Semakin ke kiri akan semakin besar dan seterusnya kelipatan bitnya. Nah, di sini karena ada angka 0, maka kita tidak menghitung nolnya. Kita hanya menghitung 1 dan 2. Maka nilainya 3. Dan untuk ini di sini karena 0 dan 0, maka yang kita hitung hanya nilai di tengahnya 1, yaitu 2. Begitu juga di sini, karena di sini 0 dan nilainya ada 4 dan 1, maka kita hanya menghitung angkanya yang ini, maka kita mendapatkan nilai 5. Di sini kita mendapatkan 5, 2, 3. Maka hasil konversi biner ke oktal yaitu 523. Lanjut. Di sini contoh konversi biner ke desimal. Contoh soal 11001 biner konversikan ke desimal. Nah, di sini untuk cara pengerjaannya kita kalikan angka-angka yang ada di sini dengan 2 karena dikonversikan biner ke desimal. Seterusnya, setelah kita sudah mengkalikan semua angkanya, di sini ada pangkat. Nah, untuk aturan pangkatnya, semua pangkat harus diakhiri oleh 0. Nah, di sini karena ada 5 angka, kita mulai dari 4. 4, 3, 2, 1, dan 0. Nah, untuk 1 kali 2 pangkat 4, hasilnya 16. Dan 1 kali 2 pangkat 3, hasilnya 8. Dan untuk 0 kali 2 pangkat 2, hasilnya 0, dan 0. 1 kali 2 pangkat 0 yaitu 1. Jumlahnya sama dengan 25. Lanjut. Di sini ada contoh konversi biner ke heksadesimal. Di sini ada contoh soal 11001101 biner dikonversikan ke heksadesimal. Nah, di sini untuk cara pengerjaannya kita bagi 4 dari belakang. Contohnya seperti ini. Kita bagi 4. Nah, setelah kita membagi 4, kita taruh kelipatan bitnya. Itu 1, 2, 4, 8 dan seterusnya. Namun karena di sini hanya 4, maka hanya sampai 8 saja. Kemudian kita hitung hasilnya. Karena di sini 0, maka yang dihitung hanya 8, 4, dan 1. Yaitu jumlahnya 13. Dan yang untuk ini, karena di sini 0, maka kita hanya menghitung nilainya yang 8 dan 4. Yaitu jumlahnya 12. Nah, untuk peraturan di heksadesimal, kita menuliskan angka dari 10 sampai 15 itu menggunakan huruf. Nah, di sini untuk 12 kita pakai huruf C dan 13 kita pakai D.
Itulah hasilnya. Selanjutnya di sini oktal ke biner. Nah, di sini kita memiliki soal 6523. Nah, di sini kita langsung bisa mengkonversikannya langsung ke biner. Di sini ada contoh tabel 0. Nah, di sini kita melihat contoh dari soal ini. Di sini 6. Maka langsung ke binernya yaitu 110 dan untuk 5101 dan untuk 0 dan untuk 2 010 dan untuk 3 011 seperti di tabel ini. Maka kita langsung bisa mendapatkan hasilnya. Kemudian oktal ke desimal yaitu di sini ada contoh soal 567 oktal dikonversikan ke desimal. Di sini cara mengkonversinya kita kalikan angka-angkanya dengan 8. Di sini 5 dikalikan dengan 8, 6 dikalikan dengan 8, dan 7 kita kalikan dengan 8. Nah, untuk hasilnya, dan aturan pangkatnya kita harus akhiri dengan 0, maka kita mulai dari 2. Di sini hasilnya 5 kali 8 pangkat 2 yaitu 320, dan 6 kali 8 pangkat 1 yaitu 48, dan 7 dikalikan 8 sama dengan 7. Dan hasilnya dijumlahkan semuanya yaitu 375. Jadi oktal ke desimal yaitu di sini 375. Selanjutnya oktal ke heksadesimal. Nah, di sini sama seperti tadi kita langsung cari binernya. Kemudian kita langsung hitung. Nah, di sini ada 4 yaitu 100 dan 5 yaitu 101 dan 6 yaitu 110 dan 7 yaitu 11. Nah, kita bahagi 4 dari belakang. Kita bagi 4, kemudian pakai kelipatan bitnya, dan kita tidak menghitung angka 0. Nah, maka di sini 8-nya dihilangkan, dijumlahkan 421-nya 7, sama seperti ini sama 7, dan untuk ini 4 dan 2-nya dihilangkan, maka 8 ditambahkan 1 yaitu 9. Jadi hasilnya 977. Lanjut untuk desimal ke biner. Nah, di sini ada contoh soal 50 desimal dikonversikan ke biner. Untuk caranya kita bahagi 50 dibagikan 2 sama 2 sama dengan 25, sisa 0. Mengapa sisa 0? Karena dia habis dibagi oleh 2 dan mendapatkan nilai 25. Nah, di sini 25 bagi 2, 12, sisa 1. Kenapa sisa 1? Karena 2 akan menyisakan 1 jika dibagikan dengan 25. Dan kita akan mencarikan yang paling terdekat dengan 25 yang bisa dibahagi oleh 2, yaitu 24. 24 dibagi 2, yaitu 12. Maka dia memiliki sisa 1. Lanjut, 12 bagi 2 sama dengan 6, sisa 0. 6 bagi 2 sama dengan 3, sisa 0. Dan sini 3 bagi 2 sama dengan 1, sisa 1. Dan dia memiliki sisanya 1. Di sini 1 dibagikan 2 sama dengan 0. Karena sudah tidak bisa dibagikan lagi, sisa 1. Karena tersisa di sini yaitu 1. Untuk cara penulisannya kita tulis dari bawah hasilnya. Contohnya seperti ini. 110010. Kita tulis dari bawah. Selanjutnya di sini desimal ke oktal. Nah, untuk desimal ke oktal ini ada contoh soal 256 desimal dikonversikan ke oktal. Untuk 256 itu caranya kita bagi dengan 8 karena akan dikonversikan ke oktal. Nah, 256 bagi 8 sama dengan 32, sisa 0. Sisa 0 karena habis dibagi oleh 8 memiliki jadi nilainya 32 tanpa memiliki sisa. Di sini 32 bagi 8 sama dengan 4, sisa 0. Kemudian di sini 4 bagi 8 sudah tidak bisa, maka nilainya 0, sisa 4. Di sini desimal ke heksadesimal yaitu 1021
desimal dikonversikan ke heksadesimal. Itu kita bagikan ke 16. Nah, di sini karena tidak bisa, kita cari yang terdekat. Itu dibagi dengan 1008 yang paling mendekati 1021, maka hasilnya 63 namun memiliki sisa yaitu 13. Begitu juga dengan ini. 63 bagi 16 sama dengan 3 memiliki sisa 15. Dan 3 dibagi 16 sama dengan 0, sisa 3. Nah, di sini untuk heksadesimal ke biner, ini ada F159. Nah, kita bisa langsung melihat hasilnya di tabel ini. Contohnya ini F ada 2, jadi kita menggunakan 111 di sini. 1111 1111 dan untuk 1 di sini binernya 0001 yaitu ini. Dan untuk 5-nya binernya 01 dan 01. Dan untuk 9 binernya yaitu 1001 yaitu yang ini. Maka kita langsung mendapatkan hasil heksadesimal dikonversikan ke biner. Lanjut, ini heksadesimal ke oktal. Di sini ada contoh soal D54 heksadesimal dikonversikan ke oktal. Nah, untuk cara konversinya pertama kita ke biner dulu. Kita konversikan soal ini ke biner. Maka kita mendapatkan ini. Contoh C. C di sini yaitu 12. Binernya 1100 ya ini. 1100 dan 5 yaitu 0101 0 dan 4 0100 yang ini. Nah, setelah kita dapat itu, kita bagi 3 dari belakang. Setelah kita bagi 3 seperti ini ya, kita ikut kelipatannya, kelipatan bit, 0 kita tidak hitung, maka kita ambil hasilnya. Di sini 4, di sini hanya 2, dan di sini 5, dan di sini 6. Maka kita dapat hasil 6524. Di sini heksadesimal ke desimal yaitu 19B heksadesimal dikonversikan ke desimal. Nah, untuk cara pengerjaannya kita kalikan angka-angka ini dengan 16. Di sini kita kalikan 1 kali 16, 9 kali 16, 8 kali 16. Nah, karena di sini B itu angka 11. Nah, kita taruh 11 di sini. Maka di sini ada 4 angka. Kita pangkatnya harus diakhiri oleh 0, maka kita mulai dari 3. Dan seterusnya sampai 0. Setelah itu kita cari hasilnya. 1 kali 16 pangkat 3 yaitu ini. 4096. Begitu juga dengan ini. Hasilnya 2304. Kemudian 8 kali 16 hasilnya 128. Dan 11 kali 16 pangkat 0 hasilnya 11. Maka kita jumlahkan hasil-hasilnya ini sehingga kita mendapatkan 6539. Lanjut. Nah, kita di sini telah masuk di gerbang turunan. Untuk gerbang turunan di sini ada gerbang Kita masuk dulu di gerbang dasar. Nah, untuk gerbang dasar ini sudah masuk dalam materi gerbang logika. Di sini ada dia terbagi gerbang dasar dan gerbang turunan. Nah, di sini ada gerbang N. Di sini ada gambar gerbang N dan di sini ada tabel kebenarannya dan fungsinya. Nah, untuk gerbang N dia hanya akan bernilai 1 jika kedua input bernilai 1 seperti ini. Ke outputnya akan 1. Nah, untuk gerbang OR dia seperti ini. Gambar gerbangnya dan ini tabel kebenarannya. Nah, untuk gerbang OR yaitu
akan bernilai 1 jika salah satu input atau kedua input bernilai 1. Contohnya seperti ini. Ada 1 maka nilainya 1. Dan untuk fungsinya X sama dengan A tambah B. Nah, untuk not ya ini kebalikan dari inputnya. Misalnya kita masukkan 0, inputnya akan 1, dan jika inputnya 1 maka outputnya akan 0. Untuk fungsinya sama dengan ini gambarnya. Kemudian ini gerbang turunan. Untuk gerbang turunan di sini ada gerbang NaN dan tabel kebenarannya yang hanya akan bernilai 0 jika kedua input bernilai 1. Contohnya ini bernilai 0 jika kedua input bernilai 1. Ini gambar fungsinya. Dan untuk gerbang NOR yaitu hanya akan bernilai 1 jika kedua input bernilai 0. Kebalikannya. Sini hanya akan bernilai 1 jika kedua input bernilai 0. Dan di sini gambar fungsinya. Di sini gerbang XOR. Gerbang XOR dia bernilai 1 jika kedua input berbeda. Contohnya ini, 1 dan 0 berbeda, dan 0 dan 1 berbeda, maka dia bernilai 1. Untuk gambar fungsinya seperti ini. Dan ini gerbang XNOR. Untuk gambarnya, gerbang XNOR seperti ini, dan dia bernilai 0 jika kedua input berbeda. Nah, contohnya begini. Dia 1 dan 0, dia berbeda maka nilainya 0. Jika sama, maka nilainya 1. Dan untuk gambar fungsinya seperti ini. Nah, di sini ada contoh soal F sama dengan BC tambah AC. Nah, ini untuk gambar rangkaiannya seperti ini. H, ini BC ke gerbang N, dan AC ke gerbang N. Maka kita tambahkan, yaitu ini contoh gambar dari gerbang OR tadi, sehingga kita dapat gerbang OR di sini. BC ditambahkan dengan AC, jadi gerbang OR, sehingga mendapatkan hasilnya. Nah, untuk tabel kebenarannya itu seperti ini. Input A, B, dan C. Nah, di sini karena dia gerbang N, kita akan mencari BC-nya seperti ini. Nah, di sini karena gerbang N, kita menggunakan rumus dari gerbang N, yaitu hanya akan bernilai 1 jika kedua input bernilai 1. Nah, karena ini 0 dan 0, maka 0, 0, 0, nah 1 dan 0, 0. Nah, di sini karena kedua inputnya bernilai 1 sesuai dengan rumus dari gerbang N, maka nilainya 1. Nah, di sini sudah berbeda, sudah 0 dan 0, di sini 0 dan 1, maka hasilnya 0, 1 dan 0, 0. Nah, di sini sama lagi. Karena dia 1 dan 1, maka dia nilainya 1. Nah, begitu juga dengan AC. Kita lihat di sini, input A dan C-nya. Jika kedua nilai bernilai 1, maka hasilnya 1. Nah, karena di sini 0 dan 0, dia 0, 0 dan 1, 0, 0 dan 0, 0, 0 dan 1, 0, 1 dan 0, 0, 1 dengan 1. Nah, dia mendapatkan nilai 1, dan untuk 1 dan 0, dia 0. Dari sini, 1 dengan 1, dia mendapatkan, maaf, di sini seharusnya 1 ya. Nah, anggap di sini 1 ya. Di sini outputnya. Nah, karena outputnya gerbang OR, maka kita menggunakan rumus gerbang OR, yaitu bernilai 1 jika salah satu input bernilai 1. Nah, di sini karena dia 0 dan 0, maka 0. Nah, di sini ada 1, nilainya 1. Di sini pun ada 1. Dan di sini ada 1, maka nilainya
1. Maka itulah hasilnya. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih.